dalam buku Madkhal Tasawuf pernah bicara tentang Islam, iman, ihsan ini. Islam ini berbicara tentang rukun Islam yang 5, itu salat, puasa, zakat. Ini tentang rukun iman yang 6, kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab, dan sebagainya. Ya. Dulu kita pernah bicara, kalau ingat, ya, bahwa iman itu umpama cinta, Islam umpama ungkapan cinta. Ungkapan cinta apa? Ungkapan cinta kan peluk, kan, belai, apa lagi, bagi hadiah, perhatian, itu ungkapan cinta semua, kan, ya. Ini muslimat kan kalau tidak mendapat itu dari suaminya minta, kan, tanya, abang minta perhatikan saya, kok abang tak pernah bicara cinta kepada saya? Anak sudah 6 pun masih minta cakap cinta. Itu kena karakter perempuan, ya. Makanya biar bohong-bohong juga kita katakan juga, ya, ada yang tercantik di dunia, padahal tapi suka dibohongi. Sampai perempuan cakap, tak apalah bang, meskipun bohong pun yang penting aku senang. Ya Allah, tak mau jujur, ya, tak mau, maunya didustai, tak mau dijujur. Ya, itulah awatif, perasaan, ya. Maka cinta itu akan mengungkapkan ini, belai, peluk, cium, itu cinta. Kemudian ada orang yang melakukan ini, melakukan belai, melakukan peluk, melakukan cium, tapi bukan keluar dari cinta. Ini apa namanya? Buaya. Ininya Pak Ayah jadi. Ya, buaya, kan? Sama tak istilahnya ya sini? Sama. Islam itu adalah ungkapannya, iman itu umpama cinta. Kita sholat dari kecil dah, kena biasa, bukan dari iman. Buktinya kita sholat kepada Allah kan kalau keluar dari iman, kalau Allah bagi musibah, dia tidak marah. Kenapa? Karena dari zat yang disembahnya tiap-tiap hari, itu yang datang dari situ. Nggak akan ghibah kepada orang, karena dia tahu bahwa kalau dia ciptaan Allah, kalau yang lain ciptaan syaitan, ciptaan Allah juga. Mana imannya? Maka imannya tidak bersuara. Adapun kebiasaan amal itu adalah karena memang sudah dari kecil dididik. Apa pasalnya? Karena dia tidak ditarbiyah oleh tasawuf, mengajarkan ibadahlah seolah-olah Allah engkau melihatmu. Ini cara menyambungkan kembali ungkapan dan cinta yang terputus, ya, cara. Kalau tidak engkau merasa dilihat oleh Allah. Jika ibadah macam itu, maka berarti dia menyambungkan antara cinta dan ungkapannya. Sehingga ketika dia menyembah Allah yang disaksikannya di hati, kemudian ketika dikasih musibah oleh Allah melalui orang, tiba-tiba ada orang cerewet, tahu cerewetnya? Cerewet, mencaci, menyakitkan hati, dia tersenyum. Allah mengutus dia untuk menjadi sebab agar Allah memberikan sabar kepada, karena tahu innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang sabar, ya. Dari mana kalau tak dari musibah sabar itu dari mana? Maka jangan minta sabar, nanti Allah turunkan musibah. Loh ya, kalau tidak dari musibah, dari mana kita sabarnya? Ada orang sabar terus tanpa ada, ya, maka alhamdulillah. Tapi tak sabar-sabar pun sudah musibah banyak macam itu, ya. Apa pasal? Nafsu. Tadi kita bicara nafsu, ada syahwat, ada ghadab, ya, ada marah, ya. Sekarang misalnya kita berjalan, lalu ada kuda menendang kita, ya. Kira-kira kita marah dengan kuda? Ambil kayu, ya, kurang ajar kuda itu. Kira-kira yang kuda atau kita itu? Kita lebih binatang. Orang tak paham. Orang marah itu macam binatang, maka jangan dilayan.
Rasulullah bersabda awalul ghadab junun. Ya, gila. Hilang akal. Jika hilang akal maknanya hayawan manusia. Ya. Maka jangan dilayan orang marah. Senyum saja. Saya kalau dimarah istri, ambil air yang sejuk sangat. Bagi gula. Gula itu cepat hancur kalau air panas kan. Kalau air sejuk lama. Saya letak gula di air sejuk, saya aduk. Sampai gula sudah hilang pun belum berhenti lagi marah. Setelah udah habis baru saya bawakan minum. Manis airnya. Semanis mulutmu tadi, cakap. Akhirnya dia tak jadi marah. Ya. Kena nafsu marah. Seperti itu. Nah, itulah tasawuf. Ya, untuk mengaktifkan kembali apa istilahnya kosleting, apa itu sambung kembali yang terputus. Karena kita sholat ini udah biasa ya. Para aulia mengatakan jika kalian meninggalkan sholat sedih karena sholat, berarti hamba sholat. Misalnya ya, seorang istri biasa menyediakan kopi pagi-pagi untuk suaminya. Ini dulu lah, istri sekarang tak ada. Ya. Kalau orang-orang tua dulu lagi sediakan kopi tiap-tiap pagi kan. Kalau tak marah orang suaminya tuh. Ya. Sekarang saya tengok di mana-mana sudah tak ada. Pergi ke kedai sendiri lagi begini. Istrinya lebih dulu dah. Ya Allah, saya ingin hidup di masa dulu lah. Jadi kita cerita keluarga dulu lah, nah, pagi-pagi dan sedia kopi. Kadang-kadang kalau tak sedia kopi suami marah. Pemalas kau. Maksudnya mana kopi, tapi dia tak minta kopi. Pemalas kau. Tidur kau. Kerja tak betul. Saya lupa mau cakap apa ya bagi contoh itu ya. Allah. Lupa tadi mau cakap apa. La ilaha illallah. Kata cakap pun bukan punya kita. Kalau dihilangkan oleh yang punya, hilang dah. Mana ada kita mengaku punya kita? Ini suami kita, istri kita. Tak ada. Maka biarkan suami nikah lagi. Rasakan. Tawanya tawa suka. Tapi jarang orang berpikir seperti itu kan. Jarang. Karena dia tertutup oleh dirinya, merasa dirinya. Allah, itulah cinta. Dan ungkapannya itulah iman dan Islam. Jika terputus, susah disambung kecuali dengan latihan-latihan itu. Ini oke. Nah, kalau madrasah ini diajarkan dalam madrasah fiqih, ulamanya disebut fuqaha. Bahkan kalau sekarang ada yang namanya fakulti syariah kan. Kalau ini ya tauhid akidah, maka madrasahnya pun madrasah akidah. Bahkan berkembang menjadi madrasah mutakallimin. Ya. Dan ada pun fakultinya fakulti usuluddin. Ini pun ada madrasahnya. Madrasah tasawuf disebut sufiyin. Ini mutakallimin, ini fuqaha. Tetapi sayangnya Barat tidak menyiapkan fakulti tasawuf. Lagi satu ketimpangan.
Satu tanda tanya besar, kenapa? Tasawuf dibiarkan madrasahnya, yaitu madrasah tasawuf tarikat. Sampai sekarang madrasah itu masih tarikat namanya. Di situ diajarkan tasawuf itu. Ya, bahkan di zaman penjajah dulu tasawuf yang di pondok-pondok dibiarkan, tapi dirusak secara rohani. Nah, jika ini tarekat, ini madrasah mengajarkan tentang tasawuf, maka perlu ada murid, ada saikhnya. Maka ini muridnya, ini saikhnya, dan untuk mengikat hubungan antara syekh dan murid dengan baiat. Karena madrasah ini adalah bukan mengajarkan hanya ilmiah, tetapi juga mengajarkan amaliyah. Katakan untuk mengobati, kan tadi yang perlu tasawuf mereka adalah yang cintanya tidak mengungkapkan, dan ungkapannya bukan dari cinta, maknanya sakit. Jika sakit, perlu dibawa ke tempat madrasah untuk mengobati. Maka seorang murid yang datang kepada saya yang sakit diminta janjinya. Coba tuan-tuan pergi ke hospital, jumpa dokter, kita mau dirawat. Ada yang namanya itu hubungan janji. Apa istilahnya itu? Temu janji. Itu ada etiket, itu dalam kaidah, itu ada dalam perobatan. Seorang dokter tuh minta, bukan minta secara lisan, tetapi dia minta secara hal lah. Artinya bahwa ada korelasi yang kuat antara, seperti nanti lepas dari sini setelah seminggu datang balik. Kan ini sebuah perjanjian untuk dikontrol. Ya, ada seperti itu. Maka ini pun baiat. Dan baiat itu bukan bid'ah. Baiat itu kita pernah jelaskan rasanya ya, kalau ada bincang dulu tentang baiat sudah dijelaskan baiat. Bahwa baiat itu dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah meminta baiat. Dan di Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang membaiatmu ya Muhammad sebenarnya membaiat Allah. Ya. Karena baiat itu apa sih? Ini yang perlu jelas dan terang. Jangan sampai salah. Baiat itu berjanji kepada Allah di depan orang yang dipercaya untuk membimbing dia kepada Allah. Berjanji melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridho terhadap qadha Allah. Ini isi baiat itu, 3 saja. Berjanji menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menerima takdir Allah. Bas. Diperdengarkan di depan syekh. Ya. Baiat yang lengkap kata-katanya. Saya itu bertanya, kamu berjanji di depan saya untuk menjalankan perintah Allah? Insya Allah. Menjauhi larangan Allah? Insya Allah. Berjanji menerima segala takdir Allah? Insya Allah. Itu baiat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berjanji tidak berjanji di depan siapapun, memang kita kena melakukan itu. Tapi Nabi kenapa memintanya dulu? Orang memandangnya dari sisi politik saja. Karena pada saat itu jamaah kecil, musuh Islam sangat besar, perlu persatuan yang kuat. Maka Nabi memintanya baiat, baiatul Aqabah di bawah pohon. Dan baiat dalam masa Nabi banyak dilakukan. Ada baiat kepada pribadi Nabi. Seorang menjadi khadim Nabi dan berjanji, saya akan bersamamu sampai mati, menemanimu, ya, mengkhidmatmu dalam susah dan senang. Ada yang berbaiat bersama Nabi, membela Nabi dalam perang dan damai. Ada baiat yang berbunyi seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, untuk tidak bersyarikat, menjalankan sholat, dan tidak mencuri, tidak berzina, tidak. Maknanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Baiat itu pada hakikatnya. Sehingga para sejarah, para ulama menilai di dalam masa Nabi baiat ada 2 jenis.
Ada baiat politik, ada baiat takwa. Ketika sahabat Rasulullah wafat, yang menggantikan 4 sahabat Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Masyarakat yang dipimpin oleh 4 ini masih masyarakat yang juga dipimpin oleh Rasulullah, yang mereka berbaiat takwa kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah wafat, kepada 4 orang khalifah ini hanya baiat politik. Tetapi ketika sudah habis tamat kisah Khulafa ar-Rasyidin, berdiri daulah Umayyah, ini masyarakatnya baru, masyarakat yang tidak bertemu Rasulullah. Dan khalifah ini hanya mengambil baiat politik, tidak baiat takwa. Maka orang sufi mengambil baiat takwa itu. Itu kisahnya. Disepakati atau tidak disepakati oleh seluruh ulama, tetapi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah pada masa itu tahu semua bahwa ada satu golongan yang memberlakukan baiat, dan tidak ada satu ulama pun yang mengkritik pada saat itu sampai hari ini. Kecuali dari barat datangnya dan dari kelompok yang tidak suka tasawuf, itu tak betul baiat tidak ada di zaman Rasulullah dan sebagainya. Ada sebabnya. Kenapa orang sekarang tak paham baiat? Kalau kita boleh hidup, kalau kita boleh, ya kalau misalnya tuan-tuan boleh boleh membuktikan, coba saya buktikan saya pergi ke tahun 700, kalau boleh. Ya. Tapi tak boleh, ada hanyalah bukti-bukti manuskrip, kitab-kitab. Kita hanya membaca dari situ karena mereka menyimpan sejarah mereka di kitab. Ya, dan kitab baiat ini ada di dalam kitab kelompok ini. Orang yang tidak tahu karena tidak membaca kitab-kitab itu. Nah, golongan yang benci tasawuf bukan hanya tidak membaca, memegang bukunya saja haram. Bahkan ada ulama yang membenci tasawuf berfatwa, barang siapa yang membuang buku Ihya Ulumuddin, pahalanya sama dengan membunuh satu Yahudi. Ini adalah adu domba dari musuh Islam yang luar biasa. Ya, itu baiat. Apa sebabnya? Pada tahun 24 runtuhnya Daulah Utsmaniyah di Turki Utsmani. Pada tahun 24 itu, setelah itu muncul jamaat Islam, bukan jamaah, jamaat. Artinya banyak jamaah Islam muncul seperti cendawan di mana-mana. Semua mengatasnamakan untuk kembali iqamah daulah Islamiyah, kembali mendirikan daulah Islam. Setiap jamaah itu mengaku bahwa dialah jamaah yang jika keluar dari sini maka mufaraqah. Akhirnya ada yang keluar pindah ke sana saling caci mencaci. Padahal yang dimaksud mufaraqah dari jamaah itu keluar dari daulah, bukan dari jamaah. Karena jamaah Islam bukan satu, banyak. Setiap jamaah mewakili dirinya untuk membina masyarakat Islam. Mestinya setiap jamaah lega hati jika dia tidak memilih ini, yang penting dia melakukan ibadah kepada Allah. Tapi tidak terjadi seperti itu. Terjadi perang antara jamaah Islam. Itu di Arab, belum sampai ke kita. Perang. Bahkan akhirnya jamaah itu meminta ahlinya untuk memberikan baiat. Baiat apa? Baiat itu hanya kepada politik, hanya kepada orang yang menjadi khalifah ketika sudah ada daulah Islam. Kalau ini jamaah untuk mendirikan daulah Islam, dia bukan daulah yang tidak diberikan baiat, tetapi dia mengkias-kiaskan hukum. Baiat untuk sebetulnya dia perlu soliditas, perlu kekuatan. Karena Nabi dulu ketika mau mendirikan daulah Islam pun Nabi mengambilnya baiat, dia membayangkan itu. Dulu melawan kafir, kalau sekarang tak ada melawan siapa-siapa. Semua hidup di dalam masyarakat umat Islam. Semua umat Islam membuat jamaah jadi ramai, jadi banyak. Dan akhirnya terjadi bunuh-membunuh karena baiat. Pada saat itulah baiat jadi buruk di masyarakat Islam dalam kurun waktu 80 tahun sekarang. Akhirnya masyarakat yang lahir sekarang tidak ngerti tentang baiat, wala baiat politik, wala baiat takwa.
Dia hidup betul-betul dengan cara kehidupan barat. Pikirannya, otaknya, pahamannya, dan lain sebagainya. Lupa. Seperti lupanya orang Nusantara dengan sejarah Nusantaranya, yang hanya ingat sejarah Indonesia. Diajarkan dari sekolah rendah sampai jadi profesor. Banyak umat Islam yang lari dari sejarahnya, lari dari agamanya, lari dari realitinya. Ya. Maka itulah baiat adalah untuk mengambil janji murid dan syekh. Kalau sudah berjanji, baru dia diajak untuk mentaati kaidah. Nah, itu sebabnya baiat ini bukan hanya berjanji kepada Allah untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah dan menerima takdir Allah, tetapi juga berjanji mengikuti manhaj. Ya, karena orang tidak akan mampu melakukan ini tanpa dipersiapkan rohaninya. Orang tidak mampu disiapkan rohani tanpa berjanji untuk menjalankan semua taujihat, nasihat, dan kaidah di dalam madrasah itu. Lalu kemudian setelah ini kepada muridnya selalu berbicara perbahasan utamanya. Apa perbahasan utama? Adalah rohani lah, karena memang yang disiapkan rohani. Ya. Maka sufi selalu perbahasan utama ini ya berbicara tentang ruh atau nafs. Maka sampai-sampai ilmu itu dikatakan ilmu tazkiyatun nafs, karena berbicara tentang nafsu. Atau dikatakan tarbiyah ruhiyah, karena bicara tentang ruh. Ya, sehingga orang sufi mengatakan sila mau bagi nama apa saja boleh. Mau namanya tarbiyah ruhiyah, mau namanya tazkiyatun nafas. Tetapi ulama yang sudah mewaris namanya tasawuf. Karena ada orang yang tak mau tasawuf itu tazkiyatun nafas, taib khud, ambil tazkiyatun nafas. Ya. Akan sama juga pembahasannya, enggak penting soal nama. Ya, ini yang dibincang ini. Kenapa? Karena ini adalah sebetulnya bukan tujuan, bukan. Ini adalah sarana. Sarana untuk makrifat Allah. Maka kita disuruh untuk makrifat nafsu, mengenal nafsu. Ini yang dikenal man arafa nafsah, arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, mengenal Allah, maka dikenalkan dirinya. Dan diri itu tadi kita sudah bincang, bukan jasad tapi ruh. Orang mengenal dirinya bukan berarti kalau marah diluah, kalau nafsu dinikah, kalau lapar makan. Itu mah hayawan juga sama, tak perlu dikenal. Tetapi ruhani. Dari situlah iman yang akan mengungkapkan amal yang dibuat oleh fisik. Kalau bukan dari situ berarti kebiasaan, maka ibadah itu bukan biasa. Kalau ibadah biasa maka dia adalah hamba biasa. Seperti orang bekerja kan, pagi keluar balik petang, pagi keluar balik petang, pagi keluar balik petang, itu macam biasa. Ringan sudah pagi-pagi bangun. Tapi ketika hari cuti subuh lewat. Tak bangun pagi kan? Kena malam-malam sudah mengatakan esok ada kerja. Lewat. Nah, seperti itu. Jadi kalau budak kecil 7 tahun baru fisiknya dibiasakan, karena rohaninya belum boleh dididik. Kalau kita rohaninya, karena kalau tak ada rohani, taklimat pun kita melakukan apa-apa. Zikir tak nikmat, mengaji tak nikmat, mengantuk pula. Maka nafsu itu tak nak Allah, nafsu tak nak ibadah, nafsu tak mau zikir, nafsu tak mau Allah. Maka orang yang ajak Allah yang ikut sedikit, tapi ajak yang selain Allah ramai. Maka sampai ada membuat satu paradigma begini masyarakat itu. Yang sedikit itu yang di atas. Ya. Tengok yang bawah ini. Oh, itu. Nabi pernah berkata kepada Ibnu Umar, kata Rasulullah, "Ya Abdullah, madza taf'al idza kunta fi husalati minan nas?" Nabi menyebutnya husalah.
Ini masyarakat yang di bawah. Usalah itu apa? Sampah. Apa yang kau lakukan jika engkau berada di sampah masyarakat? Ya Allah. Lalu sahabat kalau ditanya macam itu dia adab. Dia mengatakan, kaifa ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Da'awamahum wa hud khassahum. Tinggalkan awamnya, bersamalah dengan khasnya. Sedikit yang khas itu. Jika orang diajak kepada Allah langsung ramai, ya. Itulah tasawuf, redup. Roh redup di dalam dada umat Islam, meskipun dia dalam membela Islam. Kita tidak merasa bahwa semua metode yang dilakukan oleh ulama Islam dulu dirusak oleh Barat atas nama nasionalisme, atas nama materialisme, atas nama hedonisme, atas nama totalitarisme, zem-zem lainnya. Itu Barat yang menciptakan. Sedangkan orang sufi pun sekarang hidup tak tahu tentang dunia, dia tahunya tentang guha, tapa. Gimana orang sufi tak tahu tentang sejarah dunia, tentang ekonomi dunia, tentang politik dunia. Sedangkan orang sakit sekarang karena itu. Orang jiwanya sakit karena politik, karena ekonomi. Ya. Jika mereka tidak tahu apa-apa, jangan-jangan salah bagi obat. Ya. Dokter yang tidak tahu penyakit modern, macam tabib Wong cerita zaman Cina dulu, zaman kuno, tidak tahu ada ada apa. Nah itu pun muskilah juga, karena memang sengaja penjajah juga yang membuat sufi itu di situ saja. Ya. Jadi banyak tanda tanya, kecurigaan tentang kenapa tasawuf selalu disingkirkan di dunia ini, selalu dimarginalkan di dunia ini. Bahkan ada satu mainstream, yang diciptakan oleh Barat, ya, satu komuniti yang memang khusus untuk menyerang tasawuf. Di mana-mana dia tampil itu saja yang dikejar-kejar, yang dicari-cari, yang dimarah-marah, yang diobrak-abrik, yang diasing, yang di pulau. Dia menulis untuk itu, bercakap untuk itu. Seolah-olah Islam itu hanya itu penyakitnya, padahal bukan. Nah, kelompok ini juga bersama dengan perusak Islam, bersama dengan Yahudi, bersama dengan wallahu a'lam. Orang sufi dari dulu tidak pernah mengatakan hal halal kalau itu haram, meskipun dicambuk, meskipun di pulau, lebih baik. Lagi sekarang orang-orang sufi ikut, ya, kepada kecenderungan politik, pada kecenderungan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu pun salah lagi. Jadi banyak yang harus diperbaiki. Itu sebab tadi dalam Muqaddimah Al-Fakir mengatakan Al-Fakir tidak sendiri, bersama beberapa ulama dunia yang membagi tugas untuk mentashih afkar tasawuf. Karena mungkin orang Arab datang tak cakap Melayu, jadi orang Melayu diminta untuk memberi penerangan dan terus. Ulama Nusantara dulu juga bekerja sama seperti itu, tetapi tidak melalui media politik dan gitu. Karena memang sudah dicoba dan gagal, masih digilas oleh politik yang hancur. Ya, maka biarlah mereka yang berpolitik, tetapi dalam madrasah ini tidak. Bukan tidak paham dan tidak mengerti dan tidak mengetahui. Dan kalau benar-benar tidak tahu, itulah memang dibuat oleh penjajah untuk tidak tahu, agar boleh dibodoh-bodohi oleh politik dunia. Ya. Nah, yang terakhir ketika dia membahas ini nafsu, maka marhalah sair ilallah. Sair itu marhalah berjalan. Artinya baru ruh itu dididik untuk dijalankan kepada Allah. Bagaimana dijalankannya? Memang Allah ada di tempat mana yang harus dijalankan. Ini adalah istilah yang maksud dijalankan adalah
diajak untuk menuju kepada Allah dengan membersihkan hatinya dan kemudian melihat bahwa sesuatu itu dari Allah dan kita pergi ke Allah. Itu. Sekarang saya tanya, kita sebelum ada di dunia ini ada di mana? Di mana? Di perut ibu. Di mana? Di zaman apa namanya? Tak tahu asalnya dari mana. Kita berasal dari mana? Dari Allah. Kan kalau orang mati kembali ke Allah kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan jelas. Sesungguhnya milik Allah dan kembali ke Allah. Kalau yang namanya kembali berarti itu kan dari sana. Yo, lupa. Karena sudah belajarnya sudah tua. Bukan lupa, cuma teringatlah. Kita dari Allah. Nah sekarang Allah itu di mana? Nah, di langit. Di mana-mana. Untuk memahaminya begini. Ini mudah. Nampak macam ya akal lah, kita kena guna akal. Ada itu ada atau tidak ada? Ada. Yakin? Iyalah ada lah. Tidak ada itu ada atau tidak ada? Mustahil. Tidak ada. Oke. Allah ada? Yakin? Alhamdulillah. Ada enggak Tuhan selain Allah? Syarik kan Tuhan selain Allah kan? Ada tak syariknya? Tuhan selain Allah itu namanya syarikan, syarik. Ada tak syarik Allah? Kan makanya la ilaha illallah syarikalah. Tidak ada syariknya. Atau ilah itu syarik, tidak, makanya la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada syarik. Allah ada. Syarik ada? Tidak ada. La syarikalah. Di situ bahasa Arab menggunakan la nafi lil jenis. Dalam kaidah bahasa Arabnya, la nafi lil jenis maknanya tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Ya. Tidak ada yang tidak ada. Maka Allah ada, syariknya tidak ada. Orang menyembah itu Tuhan berarti menyembah bohong. Menyembah yang tidak ada. Ya. Oke, sekarang kita tanya. Kita ada atau tidak? Tuhan berarti. Karena yang ada cuma Tuhan. Kita ada atau tidak? Tuhan. Mengaku Tuhan? Siapa yang berani mengatakan tidak ada? Kita ada atau tidak? Berarti Tuhan. Kita sudah sepakat tadi yang ada hanya Tuhan. Tahu, saya tak tanya dari mana, kemana, tetapi ada atau tidak? Ada. Dulu ada, sekarang. Sebabnya dosa itu mengaku ada. Nah, itu sebabnya tasawuf menghilangkan agar tidak mengaku ada. Di sini pertama pendidikan tasawuf. Maka orang sufi mengatakan wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzamb. Adamu itu dosa yang tidak sama dengan dosa-dosa lain. Dosa sebab ada. Kalau tidak ada dosa. Kita adalah bukan ada dan bukan tidak ada, tetapi kita adalah ada, tidak ada yang disinari oleh sinar ada. Maka kita adalah mungkin disebutnya. Atau kalau bukan ada dan bukan tidak ada, maka kita adalah bukan. Nah, saya di sini ada enggak? Di Kairo ada tidak? Berarti saya sendiri dalam satu waktu punya sifat ada dan tidak ada. Berarti saya memang bukan ada dan bukan tidak ada. Allah di sini ada. Di Kairo, di Indonesia, Allah ada. Tidak ada. Selain Allah tidak ada. Kita ada dan tidak ada dalam satu masa.
Berarti kita ini ada dan tidak adanya yang diadakan oleh yang maha ada. Paham ya? Itu saja cukup. Ini disederhanakan agar paham. Itu salah satu pembahasan tasawuf tentang tauhid. Agar paham siapa sebetulnya kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ana ma'akum aina ma kuntum. Saya bersamamu, aina ma itu tempat di mana? Karena tahunya seketika di dunia kita ada tempat. Ya, kalau tidak menggunakan bahasa tempat kita tak paham. Tetapi ada orang yang memaksa bahwa Tuhan di langit saja. Ini tak paham bahasa pun. Sebelum dia tak paham hakikat, tak paham bahasa. Selepas itu tak paham hakikat, ya, tambah rusak. Tuhan di langit saja, di bumi. Sedangkan ada hadis orang yang sujud adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Loh, berarti di bumi dong Tuhan. Sedangkan Al-Quran mengatakan ana ma'akum aina ma kuntum. Saya bersamamu dimanapun Anda berada. Kita ketika mengatakan Tuhan ada di mana-mana dengan kaidah ini, karena Tuhan tidak bertempat. Ya. Nah, maka ruh kita itu tidak bertempat. Maka yang dibicarakan tentang ruh agar tahu hakikat manusia. Lalu diajak mendekat kepada Allah. Padahal Allah sudah dekat. Allah dekat tak dengan kita orang Muslim? Dengan orang kafir? Siapa bilang? Kalau jauh matilah mereka. Al-Quran mengatakan nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Itu kepada semua manusia. Saya dekat kepadamu lebih dekat daripada kamu dengan ruhmu. Macam ini proyektor kan? Kalau proyektor yang ada proyektor yang zaman dulu lah. Kan ada roll negatif dekat situ kan? Lalu di shot muncul di sana. Sekarang kalau itu dipadam muncul tak di sana? Sekarang antara gambar yang muncul di sana dengan sinar, ada tak jarak yang memisahkan dia? Tak ada. Kalau ada saya jaga begini, maka tak ada gambarnya. Berarti tak ada yang memisahkan sambung. Ya. Nah, lalu ketika dia menyambung, perlu masa tak menyambungnya itu? Nah, kalau ini dipadam, terus padam. Berarti tak ada masa. Maka dekatnya Allah tak dekat masa, bukan dekat tempat. Kalau dekat masa, bahwa zaman Umar bin Abdul Aziz lebih dekat kepada Rasulullah daripada zaman kita. Ini dekat zaman. Kalau dekat tempat, tempat ini lebih dekat kepada masjid daripada rumah yang di sana. Dekat tempat. Kita di dunia dengan Allah adalah seperti ini. Ini umpama. Kalau itu padam langsung hilang. Maka Allah dekat kepada semua manusia kafir atau muslim. Karena coba bayangkan, kalau Allah padam satu orang di antara kita di mana mencari kita sendiri? Kalau mati dikubur, lah ini bukan dihilang sama sekali. Sekarang pernah dengar Nabi Isa di mana sekarang? Ulama tidak menyibukkan orang awam membahas itu, tapi Sufi membahas dengan detail. Di mana Nabi Idris sekarang? Kalau yang lain-lain mati, dia tak mati pun. Kita tahunya mati pergi kepada Allah. Jika diambil, atau bukan seperti Isa dan seperti Idris, dipadam begitu saja. Di mana kita mencari diri kita? Ada itu. Kita ada. Nah, jika sudah pening berarti paham. Alhamdulillah. Menurut saya itu peningnya. Kalau belum pening, belum berhenti saya, belum paham, belum pening. Sudah pening. Ulama dulu kasihan kepada awam untuk tidak bagi ini. Kenapa? Pening, dia taunya makan saja sudah cukup. Ya. Mau kerja apa, mau jadi apa, makan yang dipikirkan. Ya, maka dibuat ilmu tauhid yang pendek, yang mudah-mudah. Begaduh lagi ulama, itu betul ini akidah ini tidak seperti salah. La ilaha illallah, itu ijtihadat. Ya.
Kalau dibuka semuanya macam ini pening kan jadinya. Ya. Inilah ketika mereka menjalankan rohani ini, sebetulnya yang dimaksud berjalan menuju Allah adalah dibuka agar dia merasa dekat yang Allah sudah dekat. Karena Allah dekat kepada orang muslim dan orang kafir. Tetapi orang kafir jangan kita cakap dah, memang dia sudah kafir, itu maknanya satir, tutup. Memang dia tertutup dari Allah. Dia merasa dirinya adalah independen dan ada tanpa digerakkan oleh Tuhan. Sekarang giliran kita. Kita mengatakan semua dari Allah, semua dari Allah. Itu adalah rukun iman. Khairihi wa syarrihi minallah. Begitu ada yang menghina, marah. Kan? Betul tak? Begitu ada orang cerewet menghina kita, kita pun marah pula. Lebih cerewet lagi dari orang itu. Di mana Allah terus? Tak, dia ini bukan masalah Allah, tapi memang dia mulutnya itu buruk. Ini cakap tengah, cakap buruk atau cakap la ilaha illallah. Memang betul dia itu temannya pun tengok keturunannya sampai keturunannya di bawah. Ya, nafs, hayawan. Lagi sudah jika marah suami, tapi tak marah lah yang perempuan di sini, tak pernah marah dengan suami. Solehah, masya Allah. Kenapa kalau suami jarang marah? Itulah nantilah bincang khusus tentang suami istri lah. Ini bincang tasawuf. Ya, ini marhala maksudnya adalah merasakan agar Allah dekat. Maka disebut katanya ada hijabnya. Hijabnya adalah nafsu. Nafsu ada dua tadi. Hijabnya adalah syaitan. Hijabnya adalah makhluk, orang, dunia, harta. Dia bertumpuk kepada itu. Bagaimana tetap dia memiliki semua itu tapi tetap tidak terhijab. Itulah yang dimaksud marhala menuju kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah buahnya, hasilnya, natijahnya. Kalau dia sudah melakukan metode ini, ya, yang oleh syekhnya diberikan pelajaran kepada murid yang sudah berjanji dan diajarkan inti pembincangan tentang tasawuf adalah rohani, maka diajak berjalan melalui taujihatnya. Ya, nanti jika sudah sampai maka dia merasakan buahnya. Apa buahnya? Muraqabah, mahabbah, yakin, kasyaf, syuhud. Nama secara umumnya ma'rifat. Karena masalah ma'rifat ini pun semua mengajarkan ma'rifat. Kalau fikih, ma'rifat hukum Allah. Kalau akidah, ma'rifat asma dan sifat Allah secara dalil akli dan nakli. Ini semua menggunakan akal dan fisik, tetapi ini tidak. Makrifat zauqiyah, merasakan Allah, melihatnya, mendengarnya, dia rasakan. Ini makrifat tahaqqukiyah, makrifat ruhaniyah katakan. Karena di sini semua menggunakan akal. Ini yang diperoleh akhirnya. Di sini buahnya. Maka selepas dia sampai di sini, maka berubah. Kalau dulu disebut salikin, di sini disebut kemudian arifin. Sama dulu orang belajar disebut tolib, di sini disebut matlub, dicari. Dulu mencari, di sini dicari. Sama di sini juga dulu mutafaqih, belajar fikih. Setelah di sini disebut faqih, faqihnya. Bukan sesuatu yang tidak berbeda, sama saja. Itu istihadat madrasah itu berdiri, tumbuh di umat Islam, di dalam Al-Quran dan hadis pedomannya, dan diajarkan untuk beribadah kepada Allah. Ini tasawuf yang sebenar. Jika tasawuf tidak ada apa-apa yang dibincang di sini, itu tasawuf keturunan warisan. Tasawuf yang diperoleh dari mimpi, dari guha, ya, dari gila. Ada orang gila kemudian sembuh jadi orang sufi.
jadi tukang obat, permusir jin, ya, tasawuf pernapasan, tasawuf persilatan, tasawuf la. Tidak ada tasawuf hubungan dari itu. Tasawuf adalah adab syariah, akhlak syariah, dan tasawuf adalah tahakkuk akidah, merasakan bahwa Allah dekat, melihat, dan dia menjadi orang yang tawadu dan beradab ya, dalam mengamalkan syariah. Ada tasawuf tidak sholat, katanya kan sudah sampai, itu zindik la tuqbal taubatuhu. Dia sudah sampai, ya benar, tapi sampai ke neraka sakar, bukan sampai ke Allah. Ini tasawuf yang saya tahu, yang tidak tahu saya tidak mengatakan itu tasawuf. Ya. Tuan-tuan dan perempuan muslimat rasanya sudah cukup. Ya, kena yang punya buku 5 orang lah. Tetapi ketahuilah bahwa isi buku itu ini yang saya jelas. Lepas itu bacalah, insya Allah paham karena sudah dijelas maksudnya. Insya Allah. Ya. Kalau dibaca ini ngaji di sini macam ngaji di rumah lupa. Salah, mungkin terlampau banyak ilmu yang dibagikan. Ya, minggu ini buku baru, minggu lagi buku lagi tak dibaca pun. Isilah waktu dengan membaca di rumah sedikit, insya Allah bermanfaat. Mungkin yang tua-tua penuntut ilmu ini bukan untuk jadi ulama, dah sudah habis masanya. Jadi esok mati, ya, untuk ibadah. Membaca ibadah. Dan isi masa kosong jangan tengok TV. Bacalah buku. Tengok TV itu sudah tak suka itu orang-orang muda yang ada di televisi itu. Ada orang tua-tua yang sudah rupanya sudah apa? Jelek. Tak ada pun muncul di televisi. Jadi Allah sajalah sudah. Baca ibadah, zikir, selamat di dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah mendengar uraian inilah tasawuf. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat dipahami, dapat dihayati insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dapat balik baca buku di rumah. Kalau simpan, esok lupa pula. Rasa macam tak diri. Sedangkan itulah intipati yang telah dihuraikan yang ada dalam buku insya-Allah. Dan selepas ini kita akan ada buku baru, beli lagi, simpan lagi. Jazakumullah khairan katsiran, ucapkan sekali lagi kepada Fadilatul Syekh. Mudah-mudahan program yang seterusnya dapat kita hadir bersama insya-Allah. Pada petang ini pukul 3 petang di Masjid Selimpangan, sambungan pengajian tafsir di Lali. Tuan-tuan perempuan muslimat dipersilakan untuk hadir. Walaupun mungkin tidak ada kitab, tapi kalau nak hadir, ahlan wa sahlan. Insya-Allah. Kalau tak faham pun cuba faham. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Hijab, banyak hijab kita. InsyaAllah. Jadi ada pengumuman, ada sikit. saya serahkan kepada Syekh Saudara Syamsul untuk memberikan sedikit pengumuman. Seperti biasa dapat beberapa pengumuman. Esok patutnya kuliah oleh Ustaz di akhir di Pasir Nibung Terbal. Walau bagaimanapun beliau tidak dapat memberikan komitmen selepas ini, dan nanti saya telah mencari Ustaz dan Vidya lah untuk gantikannya, dan insya-Allah
Ustaz Abu Naim lah akan mengatakan, tapi bermula pada bulan hadapan, minggu kedua bulan hadapan lah. So slot Ustaz Rizal Akhir akan diambil alih oleh Ustaz Abu Naim lah. So jadi esok saya telah menggantikan Ustaz lain, Ustaz Edi Amin, Ustaz daripada MRSM Transkeria lah. So esok mungkin hanya kuliah je kot. Tu tak ada pengajian. Dan minggu hadapan